good morning, namo buddhaya. Apa kabarnya hari ini Ananda teacher sekalian? Teacher berharap Ananda sekalian dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap ceria. Jumpa lagi dengan teacher Mita dalam video pembelajaran 1, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Sebelum teacher menyampaikan materi pembelajaran hari ini, teacher akan menyampaikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat daftar pertanyaan tertulis dengan menggunakan kosakata baru dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat dan menyajikannya dengan sistematis. Di subtema 1 kali ini, kita akan membahas hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Tahukah Ananda bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok? Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari tanaman padi? Mari simak bacaan yang akan teacher baca berikut ini. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir, supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar. Lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Dari bacaan yang sudah teacher bacakan tadi, yang menjadi tugas Ananda adalah buka buku tema 3, halaman 2, kerjakan soal-soal yang ada di halaman tersebut seperti yang ada di samping teacher. Tulis soal dan kerjakan jawabannya berdasarkan bacaan yang sudah teacher bacakan tadi. Makanan pokok bangsa Indonesia adalah nasi, di mana nasi kaya akan karbohidrat. Nasi berasal dari beras yang sudah dimasak. Dari manakah asal beras? Beras berasal dari tanaman padi. Tanaman padi adalah tanaman berumpun yang menghasilkan buah berupa biji-bijian.
di mana bulir-bulir tanaman padi yang sudah masak, yang berwarna kuning, yang sudah dipanen dan dibersihkan akan dimasukkan ke mesin penggiling yang akan menghasilkan beras. Beras itulah yang dimasak oleh manusia menjadi nasi yang merupakan makanan pokok bangsa Indonesia. Setiap makhluk hidup mengalami daur hidup, begitu juga dengan padi. Bagaimanakah daur hidup tanaman padi? Yang pertama, padi dimasukkan ke dalam karung bumi dan direndam dengan air mengalir selama 1 malam supaya proses perkecambahan terjadi secara bersamaan. Kemudian bibit atau tanaman padi yang sudah tumbuh yang ditanam di lahan sementara tadi yang memiliki ketinggian kurang lebih 10 sampai 15 cm dipindahkan ke media tanam yang sebenarnya. Bibit tersebut ditanam di sawah yang sudah dipersiapkan atau sawah yang sudah dibajak. Apa itu tanaman padi? Tanaman padi adalah tanaman yang bijinya dikonsumsi oleh sebagian besar rakyat Indonesia setiap hari. Tanaman padi merupakan makanan pokok rakyat Indonesia. Padi adalah tumbuhan yang tumbuh di sawah, yaitu bisa tumbuh di dataran rendah dan di dataran tinggi. Kemudian, sumber daya alam hayati, karena padi merupakan tumbuhan. Padi juga termasuk ke dalam biji-bijian. Padi termasuk tanaman berumpun. Padi kaya akan karbohidrat, sehingga padi yang telah diolah menjadi beras, yang telah dimasak menjadi nasi, menjadi makanan pokok bangsa Indonesia. Padi memiliki biji tunggal atau yang sering disebut dengan monokotil. Kemudian biji padi selain bisa dimakan atau dikonsumsi oleh manusia, biji padi juga dimakan oleh unggas. Daunnya dimakan oleh ulat dan hama wereng. Sawah menjadi tempat tinggal beragam jenis hewan seperti katak, ular, belut, bebek, dan lain-lain. Kulit padi bisa dimanfaatkan sebagai sampo, untuk prakarya, dan bisa juga untuk bahan bakar. Padi merupakan sumber mata pencarian bagi petani dan masih banyak lagi kegunaan dan manfaat dari tanaman padi. Sebelum melakukan wawancara, hal penting yang perlu diperhatikan adalah membuat daftar pertanyaan. Bagaimana cara membuat pertanyaan yang baik dan benar? Dalam membuat pertanyaan, kita perlu memperhatikan dan menggunakan kata tanya yang tepat. Berikut adalah kata tanya yang dapat digunakan. Yang pertama, kata tanya apa? Digunakan untuk menanyakan sesuatu atau benda tertentu. Kedua, kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang. Yang ketiga, kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Yang keempat, kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan. Yang kelima, kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan. Yang keenam, kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Dan yang terakhir, kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan jumlah atau harga. Nah, tugas kedua Ananda adalah buatlah pertanyaan tentang tanaman padi berdasarkan penjelasan teacher tadi, masing-masing 2 untuk setiap kata tanya.
Padi adalah salah satu dari ribuan jenis tumbuhan yang ada di bumi Nusantara Indonesia. Padi adalah sumber daya alam hayati yang harus dijaga keberadaannya. Keberadaan padi sangat penting guna menjaga keberlangsungan kehidupan rakyat Indonesia yang sejahtera. Keberlangsungan makhluk hidup dapat terjamin jika keseimbangan alam dapat terjaga. Apakah masalah yang terjadi pada keseimbangan alam? Dengarkanlah penjelasan teacher berikut ini. Yang pertama, ada kerusakan hutan. Kerusakan hutan terjadi akibat penebangan liar atau yang sering kita sebut dengan illegal logging dan peningkatan kegiatan pertanian dengan sistem ladang berpindah. Yang kedua, penurunan keanekaragaman hayati yang terjadi karena pembukaan lahan dengan cara membakar hutan, pertanian monokultur atau pertanian dengan satu jenis tanaman, kemudian penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak. Yang ketiga, penurunan kualitas air terjadi karena kegiatan industri di hulu sungai serta penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan. Yang keempat, penurunan kualitas kesuburan tanah yang disebabkan pembangunan pabrik yang mengabaikan kelestarian lingkungan dan penambangan batu bara. Yang kelima, banjir. Banjir adalah masalah yang sering terjadi di kota-kota besar akibat dari sistem drainase yang kurang bagus, kemudian kerusakan hutan dan penumpukan sampah akibat rendahnya kesadaran masyarakat. Tanaman padi adalah salah satu jenis tumbuhan yang bisa ditanam ataupun dapat tumbuh dengan baik di dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran tinggi dan dataran rendah adalah jenis kenampakan alam. Kenampakan alam dan pemanfaatannya. Kenampakan alam di negara kita sangat beragam. Kenampakan alam dibagi menjadi dua, yaitu kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Secara umum, kenampakan alam terdiri dari 3 wilayah, yaitu di daerah pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Penduduk di daerah pantai memilih mata pencarian yang sesuai dengan ketersediaan sumber daya alamnya. Sebagian besar penduduk daerah pantai memiliki mata pencarian sebagai nelayan, petani garam, petani tambak ikan, dan pemandu wisata. Pantai memberikan banyak manfaat, yaitu sumber mata pencarian bagi penduduknya, tempat rekreasi, dan pelabuhan. Dataran rendah, daerah yang memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut atau MDPL. Pada umumnya, kegiatan penduduk di daerah rendah sangat dinamis dan beragam. Daerah dataran rendah cocok dijadikan wilayah untuk kegiatan industri, pusat-pusat bisnis, dan pusat pemerintahan. Oleh karena itu, daerah ini biasanya berkembang menjadi wilayah perkotaan. Pola makan daerah ini umumnya dipicu oleh tingkat pendapatan yang relatif tinggi dibandingkan daerah lain, kesibukan kerja yang tinggi, waktu yang terbatas, dan promosi makanan ala barat atau fast food. Selain itu, dataran rendah juga cocok untuk pertanian, yaitu padi dan jagung, perkebunan, yaitu kelapa, kelapa sawit, dan tebu, peternakan, dan perumahan. Dataran tinggi adalah daerah di permukaan bumi yang mempunyai ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut
atau MDPL. Dataran tinggi biasanya memiliki suhu udara yang sejuk dengan tanah yang subur, sehingga cocok digunakan untuk pengembangan daerah pertanian, padi, sayur, dan buah, dan perkebunan teh dan kopi. Sehingga sebagian besar penduduk daerah dataran tinggi bermata pencarian sebagai petani dan pemandu wisata. Pola makannya lebih banyak makan sayur dan buah, karena selain mudah didapat, jumlahnya juga melimpah. Kemudian, tugas ketiga Ananda sekalian adalah buka buku tema halaman 6. Perhatikan tabel yang ada di halaman 6. Kerjakan tabel tersebut berdasarkan penjelasan teacher yang ada dalam video yang sudah teacher jelaskan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Teacher berharap Ananda sekalian dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi materi pembelajaran kita. Tetap selalu semangat untuk belajar dari rumah dan berlatih dari rumah. Goodbye, kids.